Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat berikan salam kita aturkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ustadz berharap anak-anak Ustadz sudah siap untuk belajar, sudah menyiapkan alat tulis dan lain sebagainya untuk mendukung kelancaran pembelajaran kita hari ini. Mari kita belajar. Baik anak-anak Ustadz sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami peristiwa dakwah Rasulullah SAW dalam hijrah ke Habasyah. Nah, yang kedua, memahami peristiwa dakwah Rasulullah dalam Amul Huzni. Nah, yang pertama, hijrah ke Habasyah. Habasyah merupakan tempat yang sangat aman karena di sana ada Raja Najasyi atau Negus yang jujur, adil dan bijaksana. Tidak suka berbuat zalim. Negeri Habasyah juga jauh dari jangkauan orang-orang kafir. Yang poin A-nya ada sebab hijrah ke Habasyah. Sebab hijrah ke Habasyah yaitu menghindari penderitaan kaum muslimin. Rasulullah SAW khawatir kaum kafir Quraisy akan semakin kejam menyiksa dan menganiaya para sahabat dan kaum muslimin. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang mana di sini berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang sabar. Nabi menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada balas dendam. Begitu pula bersabar bukan berarti menerima saja tanpa berusaha. Selanjutnya poin kedua yaitu yang B-nya periode hijrah ke Habasyah. Habasyah disebut juga Habsyi atau Abyssinia, merupakan nama lain suatu negeri yang ada benua Afrika Timur. Sekarang negeri itu bernama Ethiopia. Raja Habasyah yang sangat terkenal kebaikannya adalah Raja Najasyi atau Negus, dan beliau beragama Nasrani. Nah, selanjutnya ada periode keberangkatan rombongan. Pada tahun 5 kenabian, sekitar 615 Masehi, berangkatlah rombongan kaum muslimin ke Habasyah. Rombongan pertama berangkat 24 orang, sedangkan rombongan kedua berangkat 102 orang. Sahabat terkemuka yang ikut hijrah antara lainnya yaitu Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah, istrinya Rasulullah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib dan istrinya Asma bin Umayyah, Ammar bin Sa'id bin As bin Umayyah dan saudaranya Khalid bin Sa'id. Nah, selanjutnya ada periode penerimaan rombongan hijrah. Kedatangan kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Di Habasyah, kaum muslimin dilindungi oleh raja dan penduduknya yang ramah tamah. Mereka bisa menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam tanpa harus takut disiksa. Kaum kafir Quraisy sangat marah ketika kaum muslimin dan para sahabat hijrah ke Habasyah. Datanglah utusan kaum kafir Quraisy untuk menghasut Raja Habasyah agar kaum muslimin diusir dari Habasyah. Utusan tersebut adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Nah, yang ketiga, Raja Najasyi atau Negus tidak langsung menerima hasutan orang kafir Quraisy. Nah, dari hasutan dari orang kafir Quraisy yang diutus oleh orang kafir Quraisy, maka Raja Najasyi tidak langsung menerima utusan orang kafir Quraisy tersebut. Nah, Raja Najasyi ini meminta Ja'far bin Abu Thalib menghadap untuk menjelaskan tentang ajaran agama Islam. Kemudian Raja meminta utusan kafir Quraisy untuk pulang, meski usaha mereka menghasut Raja tidak menerima hasutnya. Nah, kaum muslimin tetap diizinkan untuk tinggal di Habasyah. Mereka aman dari gangguan kafir Quraisy. Sebagian kaum muslimin memang ada yang pulang ke Mekah dan lainnya menetap di Habasyah sampai tahun ke-7, yaitu saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Nah, selanjutnya ibrah meneladani hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari meneladani hijrah kaum muslimin ini ke Habasyah? Nah, yang pertama, tetap bersemangat dan tidak berputus asa. Nah, yang kedua, melakukan hijrah demi keselamatan. Nah, yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang keempat, tetap bersabar dan juga giat berusaha. Nah, itulah ibrah yang harus kita ambil dan kita amalkan, kita teladani sesuai hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Nah, lanjut poin kedua yang harus kita pahami yaitu amul huzni. Nah, apa itu amul huzni? Nah, masih yang kedua yaitu amul huzni. Apa itu amul huzni? Amul huzni atau tahun berduka merupakan tahun yang berat bagi Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak, kedua permata Nabi Muhammad SAW wafat di tahun ini, yakni tahun ke-10 pada masa kenabian. Dua permata yang wafat tersebut adalah Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW dalam usia 80 tahun, serta Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW dalam usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 pada masa kenabian, atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, atau pada tahun 619 Masehi. Abu Talib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan dan bantuan dari Abu Talib dalam dakwah Rasulullah SAW sangat totalitas. Nah, ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah SAW. Meski ia tetap berpegang pada agama nenek moyangnya, namun begitu dalam Asad Al-Ghabah diceritakan, tak kalah saat Abu Talib semakin parah, ia memanggil semua warga Bani Abdul Muthalib lalu berpesan, sesungguhnya kamu sekalian akan dalam keadaan baik selagi kalian mendengarkan perkataan Muhammad SAW dan mengikuti perintah. Karena itu ikutilah dia dan percayalah dia, niscaya kalian akan selamat. Setelah Abu Talib meninggal, Rasulullah SAW berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu dan mengampuni. Aku akan memintakan ampunan untukmu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangmu. Tidak berselang lamanya dari meninggal Abu Talib, si Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW, meninggal dunia. Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun ke-12 pada masa kenabian dalam usia 65 tahun. Dengan meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, musibah demi musibah datang bertubi-tubi. Karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah SAW. Tahun meninggalnya Abu Talib dan Siti Khadijah disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Nah, dari materi yang kita sampaikan ini perlu kita memahami bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam hijrah untuk menegakkan agama Islam. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Kepada anak Ustadz yang masih ada dikeragui, silahkan dicatat. Nah, nanti kita diskusikan di Zoom meeting selanjutnya. Terima kasih Ustadz, jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih. Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.